keinginan itu, berapa yang sudah benar menunaikannya? Itu poinnya ke situ. Jadi jangan sampai didorong oleh nafsu. Ingin berangkat, tapi tidak sempurna. Maka pesan kuatnya adalah walaupun keinginan kita ingin selalu berangkat, tapi yang didorong fokus utamanya adalah upayakan menunaikan dengan sempurna. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa menunaikan dengan sempurna itu? Halo? Baik, sempurna itu nanti ada 3 cirinya. Ada berapa? 3. Dan ini sesuai dengan komponen manusia. Manusia itu dicipta oleh Allah dengan 3 unsur, 3 elemen. Ada fisiknya bagian luar, ada akalnya, ada jiwanya bagian dalam. Masing-masing punya tempat dan masing-masing punya amal. Jiwa tempatnya dalam hati, kolbu, dia punya amalan. Akal tempatnya di sini, dia punya amalan. Fisik itu yang kita lihat luarannya, dia punya amalan. Ketiganya sangat menentukan. Yang paling menentukan dari 3 bagian ini kan eksekutor. Fisik ini. Ya kan? Informasinya disampaikan lewat akal. Bahasa kerennya dikonstruksikan, dirangkai supaya perintah sampai dengan cepat ke tangan. Tangan pegang spidol, pegang sepersekian detik. Lihat sepersekian detik tuh. Maka ini yang mengeksekusi bagian luar. Alirannya dari sini, perintahnya dari sini. Kalau perintah salah, walaupun ininya pintar, yang keluar adalah perbuatan menyimpang. Makanya orang yang pintar, gelarnya tinggi, tapi di sininya bermasalah, nafsunya yang muncul, maka kepintarannya bisa digunakan untuk merusak. Kasihan fisiknya. Karena ini hanya jadi alat untuk mengeksekusi keinginan nafsu dalam sini. Nah, haji juga kasihan kalau cuman yang jalan ini aja, muter-muter, duduk. Ini cuma meneruskan informasi, tapi sumbernya ini belum benar di sini. Maka yang pertama disempurnakan dalam keterangan Al-Quran, yang pertama kali adalah membenarkan amalan hatinya. Amalan hati terkait ibadah disebut dengan niat namanya. Apa namanya? Niat. Nawa, yanwi. Dari kata nuat menjadi niat. Nuat itu inti sesuatu. Niat. Maka bagaimana menyempurnakan niat itu? Quran hanya menampilkan dengan 1 kata lagi, 1 saja setelah ayat tadi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu caranya. Lillah. Ke atas ya. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu lillah, karena Allah saja. Penting, li di sini ada saja di ujungnya. Karena Allah saja. Nih. Berarti berpotensi ada orang yang berhaji, hajinya dilakukan bukan karena siapa? Allah. Boleh jadi. Bagaimana indikasinya? Nanti kita akan lihat keterangan ayatnya. Pelan-pelan ya. Nah, ini berlaku bagi yang ingin haji atau yang tengah bersiap menunaikan haji. Jadi bagi yang belum berangkat, disiapkan dari sekarang. Ya, persiapannya apa? Nanti Imam Al-Bukhari merinci dari mulai nabung, niatkan nabung itu lillah supaya bisa haji. Ini mahal loh keterangan ini, karena belum tentu didapatkan, nyarinya agak dalam. Dari mana dapatnya? Pindah ke Ali Imran ayat 97 tadi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Perhatikan kalimatnya. Dan bagi setiap manusia yang pengen haji, siapkan karena Allah. Bagi siapa yang berusaha untuk mampu menjalaninya. Tolong catat kalimat ini. Kalau ingin haji harus berusaha mampu. Istata'a yastati'u itu bukan sekedar mampu, berusaha mampu. Nah, jadi selama hidup berusaha aja, mau haji mau tidak, yang penting tercatat dalam kitab kita, dicatat oleh malaikat kita pernah berusaha untuk haji. Itu modal kita pulang di hari kiamat kalau dihisab. Saya sudah berusaha ya Allah, tabungan saya sudah ada.
Tapi sekarang nggak apa-apa, mau tabungan bambu, nggak apa-apa. Dulu kita nabung di bambu kan Pak. Saya waktu SD itu nyari sendiri bambu tuh, betul nyari sendiri, masukin dikit-dikit gitu. Terus celengan kan, mulai ada yang dari tanah liat tuh kan, kemudian jadi yang ke plastik dan sebagainya. Nggak apa-apa, simpan. Kalau ibu ada yang lebih rumit lagi, toples gitu kan, kaleng rengginang gitu. Yang paling unik, setiap ditarik puluhan tahun ke belakang tuh lebih unik lagi. Kalau bapak-bapak kan di peci balik sini kan, kan? Ada yang lebih dahsyat lagi, naik ke genteng, di selipan genteng itu masih ditemukan di situ. Dulu ada itu, naruh emas dikit di situ. Ya, ada di selipan depan pintu itu dibuka tuh ada gitu. Itu saking orang tua kita itu, karena istimewa, disimpannya pun dengan rapi gitu, di tempat-tempat yang memang dikhususkan, kalau diperlukan baru bisa diambil. Tapi inilah istitoah. Ya, kalau sudah mampu nanti terkumpul, waktunya dapat, panggilan tiba, kita gunakan. Tapi yang penting tercatat, saya pernah berusaha mampu. Cara memahaminya begitu. Kalau tidak pernah usaha, nggak akan bisa mampu. Allah kasih harta pun nggak pernah mau usaha, nggak akan bisa haji. Apa Anda pikir dengan kaya punya uang banyak bisa haji? Belum tentu. Kalau tidak mau usaha, tidak pernah mau daftar, tidak pernah mau niatkan, nggak mungkin bisa. Yang kita harus tunjukkan tuh walillahi lillah 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Usahakan mampu. Nanti ketika ada kemampuan berangkat, itu yang dimaksud sabila untuk berangkatnya tuh, kumpulkan dulu. Kalau nggak bisa nabung, nggak bisa usaha, nggak mungkin terkumpul. Jelas? Nah, jadi ini keluargaku yang mengaji hari ini nih, kalau pengen tuh pulang dari sini nggak apa-apa, kumpulkan sedikit-sedikit yang bisa kita sisipkan, tapi niatkan ini pentingnya ini ya. Saya ulang ya, yang penting tuh begini, ketika disimpan di tabungan itu harus meresap kalimat lillah. Ini. Bismillah. Ini saya satu kata ini saya pegang betul. Jadi 2010 itu saya dapat panggilan kami dengan teman-teman ya, untuk menunaikan ibadah haji sebagai petugas tenaga musim haji, TEMUS. Kami telepon ibunda, jadi Februari itu dapat berita, kemudian kami telepon, "Mah, insya Allah saya dapat giliran berhaji, Mama nanti berangkat ya." Itu saya masih merasakan dari Tripoli di Libya, dengan jarak terbang mungkin hampir 1 hari, kalau dengan transit langsung tuh 18 jam dan tidak ada pesawat langsung. Itu masih terasa, ada getir di ujung telepon tuh dengan senyum. Dari mana biayanya? Saya tanya, berapa untuk dapat porsi haji itu? Lalu baru kami tahu tuh 25 juta. Dan itu harus disetorkan maksimal bulan Juni. Saya dapat 4 bulan kan, dari Februari itu ke Juni kurang lebih. Saya bilang apa? Bismillah, insya Allah bisa. Setelah telepon ditutup, itu saya mulai dari beasiswa yang dapat, karena nggak banyak di kuliah dakwah itu. Dulu cuma dapatnya itu 29,5 dinar, sekitar 220 ribuan. Karena yang lainnya sudah dicukupkan. Makan sudah dikasih ya, lebih dari cukup, kemudian juga tempat tidur, istirahat semua sudah. Jadi kampus hanya melihat bahwa butuh ini saja untuk uang saku. Kami sisihkan tuh, simpan. Tibalah Juni, 3 hari sebelum itu harus disetorkan. Jadi tabungan saya 4 bulan itu luar biasa. Begitu dibuka tabungan itu, alhamdulillah Bu, 1 juta. Enggak, ini nyata, kisah nyata. Butuhnya berapa? 25. Dapatnya berapa? Yang mau saya katakan, saya ingin tunjukkan bagaimana lillah itu bekerja. Itu maksudnya. Jadi setiap saya simpan, saya sisipkan tuh, ya Allah, Engkau yang maha tahu, beliau yang mengandung saya, merawat, menyayangi, memberikan yang terbaik. Lalu saya kenang momen-momen itu, menjual segala yang terbaiknya. Bertahan di saat krisis tahun 97 hanya dengan 150 ribu.
Pagi berangkat mengajar hanya minum kopi dengan makan pisang satu, tahan makan nasi sampai malam hanya untuk menghemat supaya uangnya bisa dikirim anaknya, kirim ke anaknya, dijual perhiasannya, jual pakaiannya. Saya tidak pernah tahu di pesantren tentang kejadian itu. Ternyata ibu kami tuh tanya sama orang tua santri lain. Saya kan masuk 2 pekan ayah saya meninggal, kami yatim saat masuk. Itu ditanya orang tua, berapa kasih uang saku untuk anak bapak, anak ibu. Ternyata beliau menempatkan yang tertinggi memberi. Dulu masih 40.000 saya ingat, tahun 97. Ada yang ngasih 40.000. Itu jadi standar beliau untuk ngasih uang saku kami. Ternyata saya pulang, saya baru tahu sebulan itu cuma dapat 150.000. Dipotong ini, potong ini, potong ini. Kalau 40.000 dibawa saya, berapa yang lain? Itu hilang. Maka saya sebut, ya Allah, Engkau yang Maha Tahu. Kita ingat lagi doa, simpan dikit doa, simpan dikit doa. Dan dengan doa itu terkumpul 1 juta realnya yang kita ikhtiarkan. Tapi tahu nggak? Begitu saya buka dan saya ada waktu mengajar terus berangkat. Begitu mengajar dalam satu pengajian, ternyata informasi kami berangkat itu sudah menyebar. Tiba-tiba perwakilan ibu-ibu datang, Ustadz mau berangkatnya. Ibunya kan ikut kan? Saya senyum, ikut kan Ustadz? Insya Allah nanti biayanya kami sudah siapkan. Itulah lillah ini. Ya, cara kerja itu yang digunakan. Nah, jadi amalan itu enggak selalu harus pakai ini gitu. Ya, iman dulu yang digunakan. Makanya dari awal tuh saya katakan iman tuh yang kita latih dulu, sehingga kalau sudah ada imannya itu yang menggerakkan arasy itu. Dan tidak harus jadi ustaz. Jadilah hamba Allah. Hamba Allah yang benar. Anda kerja di pemerintahan, kerja di perkantoran, dagang, jadilah pedagang yang hamba Allah. Jadilah pejabat yang hamba Allah. Hamba Allah. Kalau sudah menghamba kepada Allah, gak mungkin Allah gak sayang pada hambanya, itu gak mungkin, mustahil. Mustahil. Kita punya Tuhan tuh maha baik, maha baik. Sakit Allah sembuhkan, kurang Allah kasih. Susah. Jadi mau bersyukur itu setiap waktu. Sampai kita sulit, gimana cara mengungkapkan syukur itu? Karena merasa nikmat itu luar biasa. Nah ini dapat nih. Nah ini yang dimaksudkan. Nah kalau sudah terkumpul mau berangkat, pindah lagi nanti lillahnya. Ditafsir lewat hadis Nabi, dibuka oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Badul Wahyi di hadis yang pertama. Ya. Haddatsana qala an Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Abi Hafiz. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat, ini poinnya tolong catat ya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau mau beramal, kata Nabi, latih hati dulu supaya ikhlas. Beramal karena Allah, mengerjakan sesuai petunjuk Rasulullah. Jadi kalau ingin ikhlas, kenali bagaimana amal yang Allah suka. Salah satunya apa? Salah satunya sesuai dengan yang Nabi tunjukkan. Begini cara beramalnya, lakukan seperti ini, kemudahannya begini dan sebagainya. Tapi ada lawannya yang merusak. Apa itu? Lidunya yusibuha. Ada orang yang berangkat haji dan umroh cuma kepentingan dunia, itu ada. Nanti yang dapat dunianya. Kalau mau cari dunia, jangan nanggung, niatkan dunia saja, itu nggak ada dosanya. Kalau mau berangkat untuk urusan dunia, misal karena banyak orang datang, saya pengen dagang di musim haji, niatkan dagang, dapat. Dari mana dalilnya? Quran surah kedua nanti, ayat berapa? 198. Laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Enggak salah di musim haji kalau ingin mencari keutamaan yang lain yang Allah siapkan. Apa? Memfasilitasi orang haji, buka restoran di situ, tempat makan di situ, jualan ini, jualan itu, dapat dunianya. Tapi kalau sudah menyiapkan haji mencari dunia, sayang. Ditawarin surga, pilih kurma misalnya. Ditawarin surga, pilih coklat batu. Enggak salah beli oleh-oleh itu, tapi jangan sampai mengurangi dan menghilangkan fungsi hajinya. Berangkat, nanti akan dirinci nanti.
turunan-turunannya, apa kira-kira potensi dunia yang bisa merusak. Nanti ayat berikutnya akan menerangkan. Tapi gambarannya jangan sampai berangkat untuk memenuhi kepentingan apa? Dunia. Bagi yang niatnya haji. Jelas? Kalau niatnya memang memfasilitasi jamaah dengan kondisi tertentu, niatkan dengan benar, sesuai niatnya. Ada yang mungkin karena ya tuntutan profesi untuk citra dibangun, menjadi pencitraan misalnya, dapatnya itu aja, dunianya yang dapat. Ada untuk cari jodoh, kan ada umroh buat akad nikah gitu ya, salah? Tidak, dapat sesuai yang diniatkan, tapi jangan dominan yang dunianya. Paham? Halo, jelas? Jelas ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik kalan syarif. Kelihatan enggak di sana no? Ini kawannya nih. Untung nih masih bisa haji nih. Kamu harus seperti saya besok-besok nih. Jelas? Nah ya, demikian. Dokumentasi enggak salah, silahkan, tapi ada tempatnya. Jangan sampai nanti salah masuk, yang tadinya lillah menjadi linnas, kan? Atau lil umur dunyawiyah. Nah, untuk merinci itu kita perlu detail apa saja potensi-potensi yang bisa merusak haji dan terjadi saat haji. Apa yang mungkin terjadi? Pelajari lagi. Maka muncul ayat 197. Saya cepat dulu ya. Kita agak santai hari ini, Bu. Kan tadi pengen sampai besok kan ngajinya. Tenang aja. 197, yuk. Nah, di sini mulai ya, mulai nabungnya kapan, mulai niatnya kapan, nyiapinnya kapan. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu menuju puncaknya disiapkan minimal di bulan-bulan yang sudah dikenal secara umum. Jadi persiapan keberangkatan haji itu dari dulu sudah viral di kalangan masyarakat Arab, dari dulu. Bahkan sejak era-era nanti di awal Nabi SAW, orang sudah paham kalau sudah masuk musim ini sudah persiapan haji. Nah, ashur beberapa bulan. Ada syuhur, ada ashur, itu beda. Kalau ashur jamaknya apa? Jamak lil qillah. Syuhur jamak lil kathrah. Bentuk jamak yang menunjukkan kepada beberapa yang terhitung. Misalnya 3, 4, 5 itu menggunakan formulanya A, U. Jelas? A, U. Misal bulan dalam hitungan waktu, bukan bulan bendanya. Kalau bulan bendanya namanya qamar. Pak Qamar, Pak Bulan. Kan? Kalau akumulasi hitungan hari sampai 4 pekan menjadi 1 bulan, itu namanya syahr. Apa namanya? Syahr. Kalau kita ingin jadikan bulannya bukan cuma 1, 3 bulan, 4 bulan yang kira-kira mudah dalam hitungan singkat, maka kasih rumusnya gini, A, ini U ujungnya. U. A pakai fathah, hamzah berarti gini. Ujungnya U, sebelum ujung U ini tambahkan fathah begini, hamzah, ini dipindahkan harokat ini kan syahrun begini kan, pindahkan ke sini jadi A, karena ini diambil jadi sukun begini. Jelas? Sebelum akhirnya U, ini U, jelas? Jadi apa? Ashhur. Beberapa bulan, beberapa bulannya nggak akan lebih dari 5, paling 3, 4 atau 5. Kalau lebih dari itu sampai 12 bulan misalnya 12, maka berubah jadi jamak lil kathrah, syuhur namanya. Apa namanya? Contoh, Quran surah 9 ayat 36. Quran surah 9 ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun itu yang telah Allah tetapkan dalam ketentuan kitabnya itu 12 bulan. 12 bulan. Jama bukan? Lebih dari 3? Lebih dari 5?
Maka Quran menggunakan kata syuhur. Ini menunjukkan mukjizat Quran yang bukan kalam manusia. Sesuai maknanya, sesuai tempatnya. Terkait haji, itu menggunakan ashhur. Jadi kalau pengen haji, sudah terkumpul ada, minimal siapkan beberapa bulan sebelumnya. Paling minimal 3 bulan persiapan. Puncak haji bulan apa? Dzulhijjah. Dari tanggal 9 kan? Ya kan? Wukuf. Nah, sebelum nyampe ke sana turunkan ke belakang 12, 11, 10. Dari 10 sudah siap-siap Syawal. Makanya keberangkatan kloter-kloter itu, terutama petugas, itu mulai berangkat dari Syawal akhir. Nanti Dzulqa'dah berangkat, gelombang pertama berangkat, gelombang kedua berangkat untuk menuju puncak haji. Nah, bagi kita yang ingin berangkat, di bulan-bulan ini sudah siap-siap, Syawal sudah siap. Kalau uang sudah terkumpul, siap berangkat. Kalau mau mulai nabung, boleh jauh sebelum ini silahkan. Niatkan. Kecuali begini. Kecuali kita sudah latihan satu hal. Itu kalau sudah pakai itu, kadang 3 hari, 4 hari sebelumnya, tiba-tiba bisa berangkat. Ada ayatnya, nanti saya turunkan ayatnya. Intinya apa? Sebelum berangkat siapkan dulu. Persiapan pertama itu menyiapkan bekal-bekal terbaik untuk berangkat. Minimal beberapa bulan sebelumnya, dari sejak Syawal. Kemudian setelah itu Dzulqa'dah, seperti bulan ini sekarang persiapan. Nah, bagi yang mau berangkat, apa yang mau disiapkan? Bagi yang belum keberangkatan tahun ini, misal tahun berikutnya, apa yang harus diniatkan supaya cepat berangkatnya? Teruskan ayatnya. Faman farada fihinnal hajja. Siapa yang sudah menyiapkan diri untuk keberangkatan di antara bulan-bulan ini. Mungkin ada yang berangkat Syawal, gelombang pertama berangkat duluan, Madinah dulu. Ada yang Dzulqa'dah bulan 11 berangkat, ada yang gelombang 2 ke Mekah. Begitu ya? Halo? Nah, yang siap-siap berangkat, sudah mau berangkat, 1, fala rafatha. Nah, ini dia nih. Jadi konfirmasi lillahnya ini benar dijelaskan oleh Quran. 1, tidak adanya rafath. Latihan sebelum berangkat, bagaimana ngecek supaya tahu kita ini mau berangkatnya lillah. 1, jangan sampai berangkat itu masih ada rafath. Berarti kalau masih ada rafath, masih ada yang belum lillah sepenuhnya. Nanti saya jelaskan, tenang, karena ada wajah-wajah ini. Apa rafath itu ya? Pas sama kapas gitu. 2, wala fusuqa, fusuq. 3, wala jidala fil hajj, jidal. Fil hajj, di dalam haji. 3 hal yang merusak saat haji. Bahkan bisa menggugurkan nanti ya kesahihan hajinya, kebenaran hajinya, kebaikan hajinya. Dan ini dilatih sebelum berangkat, karena ini potensi terjadi saat haji. Ini menguji kesungguhan, keikhlasan hati kita. 1, fala rafatha. Rafath itu asalnya sesuatu yang kotor. Tapi pada umumnya pemahaman kotor ini disalurkan lewat lisan, kata-kata kotor. Ya. Caci maki, mengejek orang, merendahkan orang, hal-hal yang kotor. Itu dipahami masyarakat Arab pada umumnya. Walaupun makna asalnya sesuatu yang menunjukkan yang kotor. Maaf ya, sekali lagi maaf. Sumber dana yang kotor untuk berangkat. Ditempuh dengan cara yang kotor. Tipu-tipu orang. Ya. Ambil kuota orang, itu kotor. Gak bagus. Berkata-kata yang kotor, merendahkan orang, itu gak bagus. Itu cerminan hatinya belum bersih. Ya. Ini mau haji apa mau ngejek orang? Mau haji apa mau bertengkar? Kenapa kalau ini belum terlatih sangat penting dibawa nanti ke dalam haji? Karena banyak situasi pergaulan dengan orang banyak yang membuat kadang-kadang lisan itu tidak terjaga dengan baik. Sedang tawaf, kalau sekarang masih biasa kelihatan senggang, nanti kalau sudah haji akan banyak orang tawaf.
mungkin kesenggol dikit, mungkin kedorong, mungkin kepepet, kan? Tiba-tiba udah mau Bismillahirrahmanirrahim, kan? Allahu Akbar, Subhanallah, kegencet dari belakang. Yang gencet orang Afrika lagi. Udah ketawa duluan kan? Nah kebayang gitu, badan tinggi, ini begini, udah banyak keringetan orang. Ya, kalau ini nggak kejaga, keluar tuh. Wah, udah tuh. Itu kalau sudah keluar, selesai itu. Berkurang kemuliaannya. Ada potensi itu. Jelas? Ketinggalan bis langsung keluar komen. Dulu ada waktu saya tugas itu. Ketinggalan bis mengantarkan ke Masjidil Haram. Merasa pejabat di Indonesia pejabatnya. Mana bis saya katanya. Bukan mana bisnya udah ada Pak, Bapak yang ketinggalan gitu. Siapkan bis ini, kalau tidak saya bakar ini. Oh Bapak kesini mau bakar bis, mau haji gitu. Saya ini dari sini. Oh silahkan Pak, Bapak dari mana? Kalau di sini asalnya dari mana? Sekalian, nanti kami rekam, kami kirimkan sekalian. Ya petugas itu harus begitu, dilatih begitu. Kita paham semua. Yang ada, kalau kurang kontrol tuh ada senantiasa itu dorongan-dorongan demikian. Fusuk itu tindakan-tindakan yang menyimpang. Misal menyimpang secara syariat, secara ritual. Atau menyimpang secara umum, secara muamalah. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Hanya untuk cium hajar aswad misalnya, harus dorong orang, harus jatuhkan orang, itu fusuk. Sesuatu yang tidak baik. Ya, orang yang disebut fasik, sesuatu yang menyimpang. Atau yang kedua misalnya secara ritual, secara syariat. Mohon maaf, Ka'bahnya sudah jelas, kiblatnya sudah jelas, sholatnya salah ngadep. Nih, dulu begini nih, saya ceritain, ini kisah nyata. Ini Ka'bah di sini. Ini cerita aja Bu ya. Ini area Masjidil Haram yang dalam seperti ini. Ya? Ini kalau kita ambil hajar aswadnya di sini, tarik garis lurus ke sini, ketemu tempat sa'i di sini. Ini sa'i di sini, ini mas'a namanya, tempat sa'i. Dimulai dari Safa ke Marwah. Kan? Marwah di sini. Jadi begitu ibu keluar dari Marwah, nah ini area dulu Nabi dengan Sayyidah Khadijah berumah tangga. Nah ini kalau tarik garis lurus dari Bukit Safa, mohon izin membelakangi Pak ya. Di sini ada pintu, turun dikit ada pintu di sini namanya Babus Salam. Di samping pintu ini dulu kediamannya paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Punya anak bungsu yang sangat viral namanya Abdullah, dikenal Abdullah bin Abbas. Bukit Safa ini dulu itu rumah anak muda usia 17 tahun, seorang entrepreneur, suka dagang. Namanya Arqam bin Abi Arqam. Arqam ini masuk Islamnya dibawa oleh Utsman bin Affan bersamaan dengan Abdurrahman bin Auf. Itu 17 tahun udah dagang pinter. Nah rumahnya digunakan untuk tempatnya Nabi mengajar, majlisnya Nabi berada di Bukit Safa ini areanya. Jadi kalau kita turun ke sini ada di sini pintunya Babus Salam, langsung keluar naik dikit ada tangga di sini. Ada dua sisi. Ini ada yang jaga. Ini ada pakai kursi kecil warna hijau, sini warna merah. Tarik lurus ke sini. Ini ada tempat lahirnya Nabi. Sekarang disamarkan menjadi perpustakaan, maktabah kadimah. Ini. Sini ada toren di sini. Ini jalan ke Taif. Ini tempat ngambil air zam-zam yang pakai jerigen. Yang jualan biasanya ada jualan bawa jerigen kecil tuh yang kayak plastik gitu. Tuh satu yang kecil 5 real, yang besar 10 real. Ini ada, iya saya hafal itu. Nah intinya di sini, sering kadang orang ziarah ke sini, datang. Namanya tempat lahirnya Nabi, Maulid Nabi di sini tempat lahirnya. Ini ada bukit di sini. Bukitnya Bukit Mahbas Jin karena di sini ada terminal, ini ada terowongan kurang lebih ada 500 meter, ini ada tempat Mahbas Jin di sini. Sektor 1 biasanya. Nah, orang kadang sering ke sini. Yang berlebihan itu yang belum punya ilmu yang baik, keimanan yang baik. Ada yang ngelap-ngelap situ. Ada yang salah sujud, sholatnya ngadep situ. Nah, makanya di tembok yang sebelah ini ada tulisan larangan, dikasih contoh sekaligus. Ya. Dilarang ini bukan kiblat, dilarang sholat ngadap ke sini.
tidak boleh menggunakan perangkat hanya untuk menggosok-gosok ke sini dan sebagainya, itu terlarang. Disampaikan keterangannya, ditulis keterangan pakai bahasa